sobat milenial pecinta buku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Maus Buku bersama saya Muhammad Abdul Fattah. Kali ini saya ingin review buku yang sangat bagus sekali tentang hidup minimalis yang berjudul Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang. Dalam video ini saya ingin sekaligus memberikan perspektif baru tentang hidup minimalis dan relevansinya dengan ajaran Islam. Simak terus ya. Di tampak depan cover ini berisi judul, kemudian nama penulis, kemudian ada logo penerbit Gramedia, dan ada gambar kamar yang sangat sedikit barangnya yang menggambarkan isi buku ini. Kemudian di samping ya, kita akan melihat judulnya Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang, Fumio Sasaki, dan penerbitnya adalah Gramedia. Kemudian tampak belakang ini sinopsis dari buku ini, bahwasanya buku ini ditulis oleh seorang pemuda Jepang yang bernama Fumio Sasaki. Buku ini secara sederhana berbagi pengalaman hidup minimalisnya, menawarkan tips khusus untuk proses hidup minimalis, dan mengungkapkan fakta bahwa menjadi minimalis tidak hanya akan mengubah kamar atau rumah Anda, tapi juga benar-benar memperkaya hidup Anda. Kemudian kita masuk ke halaman depan ya. Halaman sampul Goodbye Things. Kemudian di sini ada identitas buku, bahwasanya buku ini diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul Bokutashi Moumono wa Hitsuyo Nai by Fumio Sasaki. Nah, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang. Oke, buku ini sangat viral ya, pernah cukup viral hingga sampai akhir Februari 2019 sudah cetakan ketiga. Ini bukunya original berwarna. Di halaman selanjutnya ada gambar apartemen yang minimalis ya, sedikit sekali barang. Kemudian di halaman selanjutnya kita dipertemukan dengan sebuah perbandingan antara kamar maksimalis dan kamar minimalis. Gambarannya kamar maksimalis itu penuh dengan barang-barang ya, yang mungkin cukup berantakan, dan di bawahnya kamar yang minimalis itu tampak tenang, tampak menjiwai dan eksotis seperti itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya ya, kita langsung masuk ke daftar isi. Oke. Di daftar isi ini, buku ini sangat singkat sekali daftar isinya. Berisi bab ya, tanpa subbab ya. Ini daftar isinya. Kemudian ada babnya, terdiri dari 5 bab. Yang pertama, mengapa minimalisme? Kedua, mengapa kita mengumpulkan begitu banyak barang? Yang ketiga, 55 kiat berpisah dari barang, 15 kiat tambahan untuk tahap selanjutnya dalam perjalanan menuju hidup minimalis. Yang keempat, 12 hal yang berubah sejak saya berpisah dari barang-barang kepemilikan. Yang kelima, merasa bahagia alih-alih menjadi bahagia. Oke. Kemudian isi buku ini sangat menarik ya. Buku ini sangat menarik, saya sudah membacanya. Ada beberapa yang sudah saya stabilo mungkin ya. Nah, ini yang saya stabilo. Ini menggambarkan isi buku ini. Barang yang kau kuasai akhirnya ganti menguasaimu. Nah, ini beberapa alasan dari menjadi hidup minimalis ya. Sebenarnya buku ini itu tergambar dari satu paragraf, yaitu memiliki barang dalam jumlah sedikit mengandung sukacita tersendiri.
Itulah mengapa sudah saatnya kita berpisah dengan banyak barang yang kita punyai. Ya. Ini paragraf yang mewakili isi buku ini. Kemudian di halaman terakhir, kalau kita malas membaca semuanya, kita cukup membaca rangkuman dari seluruh buku ini. Ini rangkumannya, 55 kiat berpisah dari barang, ya. Kemudian ada selanjutnya ada rangkuman 15 kiat tambahan untuk tahap selanjutnya dalam perjalanan menuju minimalisme. Oke. Tentang penulis, Fumio Sasaki adalah seorang penulis 30 tahunan yang tinggal di apartemen kecil di Tokyo dengan 3 kemeja, 4 celana panjang, 4 pasang kaos kaki, dan sedikit benda lain-lainnya. Apakah ada kebahagiaan di balik memiliki lebih sedikit? Ini yang menarik ya dari buku ini. Oke, itulah profil singkat dari buku ini. Buku ini sangat recommended. Kali ini saya ingin memberikan perspektif baru mengenai apa itu hidup minimalis dan bagaimana relevansinya dengan ajaran Islam. Hidup minimalis adalah hidup dengan memiliki barang sesedikit mungkin. Jauh sebelum ada konsep hidup minimalis ini, kita sebagai umat Islam telah diajarkan untuk hidup minimalis. Yang pertama, hal itu tergambar dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Bahwasanya orang-orang maksimalis yang suka menghambur-hamburkan hartanya, yang suka boros, yang mubadzir, mereka sejatinya adalah kawan-kawannya setan. Sedangkan setan sendiri merupakan makhluk yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seringkali terperdaya oleh hawa nafsu, oleh keinginan-keinginan untuk memiliki. Ya. Kita cenderung suka membeli dan menumpuk-numpuk barang yang sejatinya itu bukan sebuah kebutuhan, hanya sekedar keinginan. Oleh karena itu, solusinya kita hidup berhemat dengan hidup minimalis. Dan yang kedua adalah kita ketika memiliki suatu barang, secara tidak sadar kita telah diperbudak oleh barang tersebut. Mengutip dalam buku ini, ya, barang yang awalnya kau kuasai, pada akhirnya barang tersebut akan menguasaimu. Hal ini relevan dengan maqalah ulama, man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Barang siapa yang suka akan sesuatu apapun, baik itu barang, ya, maka siap-siaplah dia akan menjadi abduhu. Siap-siap dia akan menjadi budak dari barang tersebut. Karena ketika kita memiliki suatu barang, misalkan mobil, kita dituntut untuk menservisnya, dituntut untuk mencucinya, kemudian dan lain sebagainya. Kita dihabiskan, waktu kita dihabiskan dengan memelihara, diperbudak oleh barang-barang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ajaran hidup minimalis. Ini sangat relevan sekali dengan ajaran Islam. Ya, di dalam Islam hidup minimalis itu tergambar dalam sikap zuhud, waro, dan qanaah, yaitu sifat merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan tidak berlebihan. Dengan kita bersifat qanaah, merasa cukup, kita akan bersyukur, ya. Dengan bersyukur kita akan bahagia, seperti itu. Dan yang keempat, pada sejatinya kita itu memiliki role model yang sangat ideal dalam hidup minimalis, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau sangat terkenal, sangat zuhud sekali, ya, sehingga pada akhir hayatnya beliau hanya meninggalkan warisan berupa seekor bigol berwarna putih. Bigol itu blasteran antara kuda dan keledai. Kemudian beliau juga meninggalkan beberapa senjata dan sebidang tanah
di sebuah desa bernama Desa Fada yang sejatinya tanah tersebut sudah disedekahkan. Begitulah ajaran Islam dalam hidup minimalis. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat Islam untuk belajar hidup minimalis dari buku ini setidaknya. Sekian dari saya. Selanjutnya kalian ingin request saya untuk review buku apa, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.